Tanggal 4 Maret tahun 1944. Akhir senja, menjelang malam, sebab aku nyaris tak dapat melihat jalanan yang mendaki ke sebuah bukit kecil yang diselimuti pepohonan, yang aku pikir adalah zaitun. Namun cahaya begitu redup hingga aku tak yakin. Pepohonannya tidak tinggi, tetapi rindang dan bengkok, khas zaitun. Yesus sendirian. Ia mengenakan jubah putih dan sehelai mantel biru tua. Ia mendaki dan masuk ke sebuah hutan kecil. Ia melangkah mantap. Ia tidak berjalan cepat, tapi sementara ia melangkah, ia berjalan jauh tanpa bergegas. Ia berjalan hingga tiba di semacam balkon alami yang mengatasi sebuah danau, yang damai dan tenang dalam cahaya bintang-bintang yang sudah menghiasi langit bagai mata-mata yang cemerlang. Keheningan melingkupi Yesus dengan rengkuhannya yang mengistirahatkan, melepaskannya dari orang banyak dan dari bumi, membuatnya melupakan mereka dan mempersatukannya dengan langit, yang seolah turun untuk menyembah Sang Sabda Allah dan membelainya dengan cahaya bintang-bintangnya. Ia berdoa dalam postur seperti kebiasaannya, berdiri dengan kedua tangan terentang ke samping. Ada sebuah pohon zaitun di belakangnya dan ia kelihatan seolah sudah disalibkan pada batang pohonnya yang gelap. Sebab ia tinggi, cabang-cabang yang berdaun hanya sedikit lebih tinggi di atasnya dan cabang-cabang itu menggantikan prasasti pada salib dengan suatu perkataan yang sesuai untuk Kristus. Di sana, Raja orang Yahudi. Di sini, Raja Damai. Pohon zaitun yang damai itu menyampaikan kebenaran kepada mereka yang bisa memahaminya. Ia berdoa untuk jangka waktu yang lama. Ia lalu duduk di kaki pohon, di atas sebuah akar tebalnya yang menonjol keluar, dan mengambil sikap kebiasaannya dengan kedua tangannya terlipat di depan dada dan kedua sikunya beristirahat di atas kedua lututnya. Ia bermeditasi. Aku bertanya-tanya percakapan apakah gerangan yang dilakukannya dengan Bapanya dan Roh Kudus. Sekarang sementara ia sendirian dan dapat sepenuhnya adalah Allah. Allah dengan Allah. Aku rasa bahwa berjam-jam berlalu demikian sebab aku melihat bahwa bintang-bintang sudah berubah posisi dan banyak yang sudah tenggelam di barat. Tepat ketika terang muncul, atau lebih tepatnya luminositas, sebab masih belum dapat disebut terang, mulai kelihatan di cakrawala sebelah timur yang jauh, suatu hembusan angin mengguncang pohon zaitun. Lalu tenang. Lalu angin kembali bertiup dan dengan terlebih kencang dan menjadi semakin ganas dalam jeda-jeda pendek. Terang fajar, yang baru saja muncul, mengalami kesulitan membuka jalannya sebab suatu masa awan yang gelap sudah menyerbu langit dengan didorong oleh hembusan angin yang semakin kencang. Danau juga tidak lagi tenang. Aku pikir itu adalah awal badai seperti yang sudah aku lihat dalam penglihatan angin ribut. Derak cabang-cabang berdaun dan deru air sekarang memenuhi udara, yang beberapa saat lalu begitu tenang. Yesus bangun dari meditasinya. Ia berdiri dan menatap ke danau. Ia mengamatinya dalam cahaya bintang-bintang yang tersisa dan dari remang fajar yang pucat. Dan melihat perahu Petrus, yang berusaha sekuat tenaga untuk mencapai pantai seberang, namun tak dapat. Yesus menarik mantolnya erat-erat sekeliling tubuhnya, dengan mengangkat ke atas kepalanya, seolah sebuah tudung, pinggiran mantol yang menggantung, yang akan menghalanginya menuruni bukit, dan ia berlari ke bawah, bukan ke jalanan dari mana ia datang, melainkan ke suatu jalan setapak yang sangat curam, yang menghantar orang langsung ke danau. Ia berlari begitu kencang hingga ia seolah terbang. Ketika ia mencapai pantai yang didera deburan ombak, yang meninggalkan di pantai suatu pinggiran buih yang berdesir lembut, ia terus berjalan cepat, seolah ia sedang melangkah bukan di atas elemen cair yang terombang-ambing tiada henti, namun di atas trotoar yang paling kokoh dan paling mulus di bumi. Ia sekarang menjadi terang. Semua cahaya samar yang masih datang dari beberapa bintang yang redup dan dari fajar berbadai seakan berkumpul padanya, menyatu bagai pendaran cahaya sekeliling tubuh rampingnya. Ia terbang di atas gelombang-gelombang, puncaknya yang berbuih dan gulungan-gulungan gelap di antara gelombang-gelombang, dengan kedua tangannya direntangkan ke depan, sementara mantolnya menggembung sekeliling pipinya dan terkepak-kepak hebat, sebab terikat sekeliling tubuhnya, bagaikan sayap.
Para rasul melihatnya dan melontarkan seruan ketakutan yang dibawa angin ke arah Yesus. "Jangan takut, ini aku," suara Yesus, meski angin menerjang, dihantarkan dengan jelas melintasi danau. "Apakah itu sungguh engkau, Guru?" tanya Petrus. "Jika itu engkau, suruhlah aku datang dan menemuimu, dengan berjalan di atas air seperti engkau." Yesus tersenyum, "Datanglah." Ia berkata biasa saja, seolah berjalan di atas air adalah hal yang wajar di dunia. Dan Petrus, yang setengah telanjang, mengenakan hanya sehelai jubah pendek tanpa lengan, melompat keluar dari perahu dan berjalan ke arah Yesus. Tetapi ketika ia berjarak kira-kira 50 yard dari perahu dan masih cukup jauh dari Yesus, ia dicekam ketakutan. Sejauh ini kasihnya menopangnya, sekarang kodrat manusianya menguasainya dan bulu kuduknya berdiri. Seperti orang yang berpijak di tanah licin, atau masih lebih baik, di pasir hisap, ia mulai terhuyung-huyung, meraba-raba, tenggelam. Dan semakin ia meraba-raba dan ketakutan, semakin ia tenggelam. Yesus telah berhenti dan menatapnya. Ia serius dan menanti, tetapi ia tidak mengulurkan barang satu jari pun. Kedua tangannya terlipat dan ia tidak mengambil satu langkah maju atau mengucapkan sepatah kata pun. Petrus perlahan tenggelam, mata kaki, tulang kering, lututnya menghilang. Air mencapai hingga pinggulnya, naik ke atasnya, hingga ke pinggangnya. Kengerian nampak di wajahnya. Kengerian juga melumpuhkan pikirannya. Dia tidak lebih dari daging yang takut tenggelam. Dia bahkan tidak berpikir untuk berenang. Tidak, dia menjadi tumpul oleh ketakutan. Pada akhirnya ia memutuskan untuk menatap pada Yesus. Dan begitu ia menatapnya, pikirannya mulai pulih dan melihat di mana keselamatan berada. "Guru, guruku, selamatkan aku." Yesus membuka lipatan kedua tangannya dan seolah diterbangkan oleh angin atau oleh ombak, ia bergegas menuju sang rasul dan mengulurkan tangannya seraya berkata, "Oh, betapa manusia yang kerdil imannya. Mengapa kau meragukanku? Mengapa kau ingin melakukannya sendiri?" Petrus yang mencengkeram tangan Yesus dengan kejang, tidak menjawab. Dia menatap padanya hanya untuk mengetahui apakah ia marah, dengan bercampur sisa ketakutan dan bangkitnya pertobatan. Tetapi Yesus tersenyum padanya dan memegang erat pergelangan tangannya, hingga mereka tiba di perahu dan menjangkah masuk ke dalamnya. Lalu Yesus memberi perintah, "Pergilah ke pantai." Dia basah kuyup, dan ia tersenyum menatap pada murid yang malu itu. Gelombang mereda sehingga memudahkan untuk mendarat dan kota yang terlihat di masa lalu dari ketinggian sebuah bukit sekarang perlahan nampak di kejauhan pantai. Penglihatan berakhir di sini. Yesus bersabda, "Seringkali aku bahkan tidak menunggu dipanggil, ketika aku melihat anak-anakku dalam bahaya. Dan seringkali aku bergegas menolong seorang anak yang tidak tahu berterima kasih kepadaku. Kau tertidur atau kau dicekam kekhawatiran dan kecemasan hidup. Aku mengamati dan berdoa untukmu. Aku adalah malaikat dari segenap orang dan aku memeliharamu dan tiada suatu pun yang terlebih mendukakan hatiku dari ketidakmungkinan campur tanganku sebab kamu menolak keterlibatanku. Sebab kamu memilih untuk bertindak sendiri, atau lebih buruk lagi, kamu meminta yang jahat untuk membantumu. Seperti seorang bapa yang mendengar anaknya berkata padanya, 'Aku tidak mengasihimu. Aku tidak menginginkanmu. Keluarlah dari rumahku.' Aku dihinakan dan aku terlebih menderita dibandingkan aku menderita karena luka-lukaku. Walau begitu, jika kamu tidak berkata padaku, 'Enya,' dan kamu tidak peduli hanya karena kekhawatiran hidup, maka aku sang pengawas abadi siap untuk datang bahkan sebelum aku dipanggil. Dan jika aku menunggumu untuk mengucapkan sepatah kata, seperti yang terkadang aku lakukan, itu hanya demi mendengarmu memanggilku. Betapa menyenangkan, betapa manis mendengar manusia memanggilku. Mendengar bahwa mereka ingat bahwa aku adalah Sang Juru Selamat. Aku tidak akan menceritakan sukacita tak terhingga yang meliputi dan meninggikanku ketika ada orang yang mengasihiku dan memanggilku tanpa membutuhkan apapun. Dia memanggilku sebab dia mengasihiku lebih dari dia mengasihi siapapun di dunia dan dipenuhi sukacita. Sebab aku, hanya dengan menyerukan, 'Yesus, Yesus,' sebagaimana anak-anak memanggil, 'Mama, Mama,'
dan mereka merasakan manisnya madu di bibir mereka, sebab kata sederhana, Mama, memiliki dalam kata itu sendiri rasa ciuman keibuan. Para rasul sedang mendayung menaati perintahku untuk pergi dan menantikanku di Kapernaum. Dan aku, sesudah mukjizat roti, pergi dari kerumunan halayak ramai, seorang diri, bukan karena aku meremehkan mereka atau karena aku lelah. Aku tidak pernah meremehkan manusia, tidak, bahkan ketika mereka bersikap buruk terhadapku. Aku menjadi marah hanya ketika aku melihat hukum diinjak-injak atau rumah Allah dicemari. Tetapi itu ketika menyangkut kepentingan Bapa, bukan aku. Dan aku ada di bumi sebagai yang pertama dari para abdi Allah, untuk melayani Bapa Surgawi. Aku tiada pernah lelah dalam membaktikan diriku bagi orang banyak. Bahkan ketika aku melihat mereka begitu tumpul, lamban dan manusiawi hingga mengecilkan hati bahkan mereka yang paling penuh percaya diri dalam misi mereka. Tidak, justru sebab mereka sangat kurang, aku melipat gandakan pengajaranku hingga tak terbatas. Aku memperlakukan mereka tepat seperti murid-murid yang terbelakang dan aku membimbing roh mereka dalam penemuan dan inisiasi yang paling mendasar, seperti seorang guru yang sabar membimbing tangan-tangan yang canggung dari para murid untuk membentuk huruf-huruf pertama dan dengan demikian memungkinkan mereka untuk mengerti dan menulis. Betapa besar kasih yang telah aku berikan kepada orang banyak. Aku menuntun daging mereka untuk membimbing mereka kepada roh. Aku mulai dari daging juga. Tetapi jika setan, lewat daging, memimpin ke neraka, aku memimpin ke surga. Aku ingin sendirian saja untuk bersyukur kepada Bapa atas mukjizat roti. Ribuan orang sudah diberi makan. Dan aku mendorong mereka untuk mengatakan, terima kasih kepada Tuhan. Tetapi begitu orang ditolong, dia lupa mengatakan, terima kasih. Aku yang mengatakannya atas nama mereka. Dan sesudah itu aku bersatu dengan Bapakku, yang kasihnya begitu aku rindukan. Aku ada di bumi, tetapi seperti kulit yang tanpa nyawa. Jiwaku tercondong kepada Bapakku, yang aku rasakan bersandar pada sabdanya, dan aku katakan kepadanya, aku mengasihimu, Bapa yang kudus. Merupakan suatu sukacita bagiku untuk mengatakan kepadanya, aku mengasihimu. Berkata demikian sebagai seorang manusia di samping sebagai Allah. Aku merendahkan perasaanku sebagai manusia, sementara aku mempersembahkan kepadanya degupan hatiku sebagai Allah. Aku seolah menjadi magnet yang menarik semua kasih manusia yang mampu sedikit mengasihi Allah dan aku menghimpun segala kasih yang demikian dan mempersembahkannya dari lubuk hatiku. Aku seolah menjadi satu-satunya yang ada. Aku, sang manusia, yang adalah ras manusia, bercakap-cakap sekali lagi dengan Allah, di suatu senja yang sejuk, seperti pada hari-hari yang tanpa dosa itu. Akan tetapi, meski berkatku sempurna, sebab itu adalah berkat kasih, hal itu tidak menjauhkan perhatianku dari kebutuhan manusia. Dan aku menjadi tersadar akan bahaya yang dihadapi anak-anakku di danau. Dan aku meninggalkan sang kasih demi kasih. Cinta kasih harus bersegera. Mereka menganggapku sebagai hantu. Oh, betapa sering, anak-anakku yang malang, kamu menganggapku hantu, suatu objek yang mengerikan. Jika kamu senantiasa memikirkan aku, kamu akan segera mengenaliku. Tapi ada hantu-hantu lain dalam hatimu, dan itu membuatmu pusing. Tapi aku membuat diriku dikenal. Oh, andai saja kamu mendengarkanku. Mengapa Petrus tenggelam sesudah berjalan sebegitu jauh? Kau mengatakannya, sebab kodrat manusianya menguasai rohnya. Petrus sangat manusia. Andai itu adalah Yohanes, ia tidak akan berani lancang, pun ia tidak akan berubah pikiran. Kemurnian menganugerahkan kebijaksanaan dan kekuatan. Tetapi Petrus adalah manusia, dalam arti yang sebenarnya. Ia sungguh ingin unggul, menunjukkan bahwa tak seorang pun yang mengasihi sang guru sebagaimana ia mengasihinya. Ia ingin menonjolkan diri, dan hanya sebab ia adalah salah seorang rasulku, ia pikir ia mengatasi kelemahan daging. Sebaliknya, Simon yang malang, hasilnya, ketika ia diuji, jauh dari luhur. Tetapi itu perlu, agar ia nantinya menjadi orang yang akan melestarikan kerahiman sang guru dalam gereja yang baru dimulai. Petrus tidak hanya dikuasai ketakutan akan nyawanya yang terancam maut, tetapi, seperti yang kau katakan, ia menjadi tak lain dari daging yang gemetar. Ia tak lagi berpikir, ia tak lagi menatapku. Kamu semua melakukan hal yang sama. Semakin dekat bahayanya, semakin kamu ingin melakukan sesuatu sendiri. Seolah kamu dapat melakukan sesuatu. Kamu tidak pernah pergi jauh dariku.
Atau menutup hati bagiku atau bahkan mengutukiku, sementara di jam-jam ketika kamu seharusnya berharap padaku dan berseru padaku. Petrus tidak mengutukiku, tetapi ia melupakanku dan aku harus mengajukan kehendakku untuk memanggil rohnya kepadaku, supaya ia dapat menatap pada guru dan juru selamatnya. Aku memberinya absolusi sebelumnya atas dosa keraguannya, sebab aku mengasihinya, sebab laki-laki impulsif ini, begitu ia dikukuhkan dalam kasih karunia, akan dapat terus maju tanpa gangguan lebih lanjut ataupun keletihan hingga sejauh kemartiran. Dan akan tak kenal lelah dalam melemparkan jaring mistiknya demi membawa jiwa-jiwa kepada gurunya. Dan ketika ia berseru memohon pertolonganku, aku tidak berjalan, aku terbang untuk menolongnya dan aku menggenggamnya erat-erat untuk membimbingnya menuju keselamatan. Celaanku lunak sebab aku memahami keadaan-keadaan yang meringankan Petrus. Aku adalah advokata dan hakim terbaik yang ada dan yang akan pernah ada. Atas nama semua orang, aku memahamimu, anak-anakku yang malang. Dan bahkan ketika aku mengatakan sepatah kata celaan, senyumku melunakkannya. Aku mengasihimu, itu saja, aku ingin kamu punya iman. Dan jika kamu sungguh memilikinya, aku akan datang dan membawamu keluar dari bahaya. Oh, andai bumi dapat mengatakan, Guru, Tuhan, selamatkanlah aku. Satu seruan, dari seluruh bumi, akan sudah cukup, dan setan beserta sektariannya akan segera dikalahkan. Tetapi kamu tidak tahu bagaimana punya iman. Aku melipat gandakan sarana-sarana demi membimbingmu kepada iman. Tetapi sarana-sarana itu jatuh ke dalam lumpurmu seperti batu jatuh ke dalam lumpur rawa dan terbenam di sana. Kamu tidak mau memurnikan air jiwamu, kamu lebih suka menjadi kotoran busuk. Tidak masalah, aku melakukan tugasku sebagai sang juru selamat abadi. Dan bahkan meski aku tidak dapat menyelamatkan dunia sebab dunia tidak ingin diselamatkan, aku akan menyelamatkan dari dunia mereka yang demi mengasihiku, seperti sebagaimana aku seharusnya dikasihi, bukan lagi dari dunia.